kita sering dengar tuh yang namanya flexing gitu. Menurut saya flexing itu ya sah-sah saja kan, orang tampil ya di sosial media dengan menunjukkan kehebatannya dalam tanda petik, kekayaannya, wah luar biasa dan sebagainya. Sampai ada istilah crazy rich, saya juga nggak ngerti itu. Crazy rich itu dari mana itu istilah itu, kosakata dari mana saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang akhir-akhir ini. Nah, kalau saya kaitkan dengan peristiwa ini dikaitkan dengan hukum ya, kita juga dengar kan orang yang flexing itu tidak masalah. Cuma ketika flexing itu dibangun narasi sedemikian rupa sehingga mengattract orang untuk menghubungi dia dan mencoba untuk melakukan sesuatu, mengcreate satu bisnis yang berupa investasi yang tidak jelas juntrungannya dari flexing tadi, itu yang dilarang, itu yang forbidden. Nah, kita dengar tuh ya banyak korban-korban investasi bodong ya, dengan cara segala macam ya, dengan meyakinkan orang ya, dengan tampil ya. Kita dulu pernah tahu ada namanya apa itu, first travel kan, juga gitu kan, dia bisa berani melakukan terobosan-terobosan sehingga orang tertarik ya. Akibatnya ya tadi banyak korban dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin menurut saya ini harus ada aturan regulasi yang jelas. Pemerintah harus membatasi, ataupun mungkin otoritas kita harus memblok ya akun-akun yang mencoba untuk membuat sesuatu yang tidak jelas, apalagi dia sudah yang namanya sudah tidak jelas dan ilegal gitu loh. Korbannya banyak sekali, banyak orang-orang sekarang yang pingin jalan pintas. Cuma saya ingatkan ini, di kolong dunia ini tidak ada orang yang berhasil dengan ongkang-ongkang. Orang yang berhasil hanya nunggu di tikungan. Orang yang berhasil karena mungkin berharap jatuhnya bulan. Itu tidak ada. Orang berhasil itu pasti kerja keras, berikhtiar, melakukan sesuatu yang terobosan, ya, dengan keluar keringat lah inti dalam bahasa terangnya itu. Tidak ada seperti itu. Nah, bagi korban-korban investasi bodong itu saya pikir mungkin ini hal yang perlu diwaspadai juga ya. Jangan sampai nanti korbannya itu makin hari makin banyak. Kita tahu ya, setelah besar ya kan, biasanya itu dengan segala modus ya, melakukan PKPU ya supaya terhindar dari hukum ya. Nah, padahal dalam PKPU itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana yang dilakukan kan. Kadang-kadang penegak hukum jadi ragu. Saya selalu ngomong tidak perlu ragu-ragu bagi penegak hukum, karena kadang-kadang investasi bodong itu menggunakan PKPU sebagai benteng ya, sebagai tameng untuk menghindar dari jerat hukum. Itu yang sering saya dapat dan juga saya sering ditanya kan di dalam kaitannya dengan investasi bodong tadi ya. Yang namanya bodong ya pasti namanya penipuan kan, penipuan bisa jadi penipuan ya. Yang dilakukan itu ya dengan cara-cara flexing tadi. Nah, ini yang perlu kita tahu bersama. Flexing sah-sah saja ya, orang menampilkan kehebatannya, kekayaannya, boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh itu atau yang forbidden itu adalah flexing yang menarik orang untuk melakukan sesuatu yang di situ ada muatan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong serta keadaan palsu. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan kita tidak terjebak dengan investasi bodong, dan kita jangan menjadi korban berikutnya dari apa yang sudah kita lihat selama ini yang terjadi. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.